Halo semuanya, gue pengen ngejawab sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang muncul di salah satu video gue yang terbaru. Gue pengen kasih lihat videonya, tapi gue pengen kasih lihat komennya maksudnya. Tapi karena nggak bisa di dalam kondisi di pause ya, kalau mau ngelihat, sekalipun gue rotate off, ini kalau gue kecilin akan miring. Jadi gue bacain aja buat kalian, terutama yang kalian pakai layar monitor komputer kan kagak bisa dibalik ya, nggak bisa dimiringin HP apa monitornya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Bayu Putro. Bro, itu kok pakainya clouds, nggak sayang efeknya? Terus Divine Magic Attack itu apa ya, bedakah sama Magic biasa? Oke, gue jawab pertanyaan paling singkatnya dulu tentang Divine Magic Attack sama Magic biasa maksudnya apa. Lalu topik yang akan gue angkat di video ini adalah Magic, yang akan gue angkat adalah tentang clothes dan seputar status. Oke, Magic sendiri kalau kita lihat ya, ada banyak. Yang jelas-jelas keterangannya Divine Magic itu yang udah pasti tuh semacam ini. Ada elemen like-nya, like purification. Ini adalah jenis magic yang seharusnya sih masuk kategori holy ya. Kalau ini harusnya masuk ke dalam ice. Entah ini masuknya ke dalam fire atau kalau mau dia kategorikan sebagai summon, yang ini mungkin bisa dikategorikan sebagai dark atau apalah, atau buff. Nah, yang gue tahu saat ini elemen holy itu ada dua di game ini. Ada like purification dan ada, akan gue tunjukin aja, ada senjata secret weapon. Sepertinya gue punya, ada di rumah gue mungkin. Akan gue tunjukin kalau gue ada. Ini ada healing weapon, ini juga akan masuk kategori holy juga. Intinya kalau gue kagak nemu sih, kalian cuma perlu tahu aja bahwa ada senjata yang ngasih efek tambahan elemen holy. Nah, ini dia, Sacred Weapon Divine Damage. Jadi Divine Damage ini adalah jenis kategori yang elemennya holy gitulah, semacam anggap aja, nggak usah kita buat-buat lagi, elemennya anggap aja divine lah gitu ya. Damage attacknya jenisnya divine. Jadi kalau attack itu attack biasa normal doang, normal attack. Lalu saat kalian tambahkan buff seperti poisonous weapon, senjata kalian jadi dapat tambahan serangan elemen racun. Saat kalian minum darkness potion, kalian dapat tambahan elemen darkness. Nah, kalau pakai sacred weapon dapat tambahan damage elemen holy. Oke, cukup ngomongin magic. Lalu ada juga magic attack. Magic attack ini di bawahnya attack. Attack itu kan mukul biasa. Nah, magic attack itu adalah damage yang dihasilkan saat kalian menggunakan skill-skill magic, seperti contohnya frost blow yang langsung nge-damage, atau kalau like purification besarnya heal tergantung dari magic attack dan intelligence kalian. Kalau frost cyclone ini masuknya damage-nya tergantung dari magic attack dan intelligence juga, dan seterusnya. Oke, untuk yang itu gue rasa mudah dipahami. Kita masuk ke materi yang lebih sulit. Kenapa clothes? Gue upgrade clothes. Apa sih bagusnya clothes? Tadi sebelum gue bikin ini, di video satu lagi yang tadi gue bahas komennya, ini gue buat dari plus 6 dan plus 4 tiba-tiba jadi plus 10. Nah, kenapa gue pakai rope? Kenapa alias clothes ini ya kategorinya ya? Kategori armor ini kan ada clothes, ada light armor, ada heavy armor. Pilihan buat gue cuma clothes atau heavy armor. Kenapa light armor gak masuk? Karena gue gak punya artifak yang bisa gue buat dari like armor. Kalau kalian punya like armor yang bisa dibuat jadi artifak, mungkin kalian bisa perhitungkan untuk bikin like armor. Coba kita lihat
Kalau untuk gue pribadi, gue lebih pilih nggak pakai light armor, apalagi heavy armor. Apa sih penyebabnya? Oke, kita perjelas aja ya. Kita lihat nih, aktif -6, defense defense plus 1,3, max HP plus 12. Itu kalau heavy armor yang paling jelek. Kalau close armor yang paling jelek, defense nggak ada, darahnya nambah 10%, aktifnya 2. Nah, heavy armor ini bagus. Dengan persyaratan kalian bikin -6-nya ini jadi minimal 0 lah. Kalau bisa sih jangan minus, kalau bisa plus. Nah, kalau jadi artifak seperti apa sih? Jadi artifak kalau polosnya adalah -5,6. Pertanyaannya, kalian bisa bikin baju dengan plus sebesar apa? Kalau kalian yakin bisa bikin plusnya besar sebelum tamat ya gamenya ya. Kalau udah keburu tamat ya percuma juga. Ya buatlah heavy armor atau light armor. Dan untuk plus yang gede itu nggak secepat itu juga. Nah, kenapa gue pilihnya jenisnya clothes sekalipun defense-nya 0? Coba kita baca ulang pertanyaannya apa sih yang ditanyakan oleh si Bayu Putro itu. Pertanyaan yang bagus ya bro. Kok pakainya clothes, nggak sayang efeknya? Efek apa? Efek itu coba kita lihat ya. Kalau gue nggak punya artifak judulnya like armor itu nggak ada efeknya sama sekali. Kalau bukan artifak, kecuali yang ini cloth armor ada thermalnya, fur cloth ada thermal, ada satu status ya. Kalau heavy armor kita lihat kosong, kosong, kosong. Sepenglihatan gue sih nggak ada tambahan efek apapun. Nah, sejauh ini yang gue lihat nggak ada apapun kecuali Captain Armor. Nggak usah ngomong kalau artifak semua juga punya efek seperti ini. Retribution, ngebalikin damage. Gue lebih pilih nggak kena damage. Ada toughness, increase power. Oke, good, bagus. HP recovery di Kingsguard ini lumayan. Oke, sorry. Oh, decrease health regen time. Oke, ini bagus. Divine healing, increase magic and potion recovery. Oke, bagus. Bagus banget. Tapi kalau kalian baca armor plus 1 iya. Oke, 1 dibandingin like armor gue yang 0. Lalu ini darah nambah 12%. Coba gue bandingin sama baju gue, darah plus 10%, lebih kecil 2%. Defense 0 dibanding dengan 1 atau 1 juga. Minusnya 5,6 keduanya. Minus 5,6. Sementara yang ini plus 2,4 aktifnessnya. Minus 5,6 ke 2,4, berarti bedanya berapa tuh? Minus 5,6 tambah 2,4, bedanya jadinya 8 ya. Beda 8 aktifness. Apa sih aktifness ini? Nah, ini akan gue peragakan di gameplay setelah ini. Kita baca status ya. Aktif 8,6. Nah, gue rasa kalian semua banyak yang pilih yang defense-nya gede. Nggak tahu apa itu aktifness. Nah, gue akan menjelaskan. Gue punya sepatu Swift movement speed 3. Lalu gue punya sepatu Sluggish movement speed -2. Yang tadi plus 3, yang ini -2. Ini buat kecepatan jalan. Sementara aktifness ini kita sayangnya nggak bisa klik ya aktif. Gue 8,6. Nah,
kalian rata-rata ada yang pernah dong ya ngerasain kena apa? Kena unstable magic. Tahu unstable magic? EP kalian yang biru ini akan berubah warna. Nah, saat itu magic kalian nggak stabil. Lalu saat kalian casting magic, keluarnya bisa nggak sesuai sama yang kalian butuhin. Yang kalian rencanakan keluarin magic apa, dapatnya apa, beda. Oke, kita coba eksperimen sambil jalan. Berhubung kita lagi mau eksperimen magic, magic yang paling sering dipakai itu tentunya heal ya. Nah, gue akan lupakan bawa makanan. Gue berangkat aja tanpa makanan. Jangan dikomplain karena nggak makan. Gue bukan orang nggak punya makanan. Ini makanan gue sekian banyak. Gue bawa aja. Kalau emang habis ya udah cukup. Nggak akan dicari lagi makanan. Nah, kita akan buat video yang kedepannya ini cuma gue beraktivitas. Kita lihat. Gue akan banyak-banyak pakai magic, heal, pakai poison, musuhnya ngilang jadi gue nggak jadi mukul. Pindah tempat ke area panas dulu, nebang-nebang pohon kalau ada pohon. Ke area mana ya enaknya ya? Gue ke Burning Canyon aja. Problem kalian biasanya adalah kalau terlalu banyak pakai magic, kalian unstable magic. Itu adalah pengaruh dari aktivitas kalian minus. Kalau aktifnya besar, oh ya ini juga berfungsi untuk mereka yang mau buat wizard ya. Kalau kalian mau banyak pakai magic, sayangnya gue melakukan kesalahan nih. Seharusnya gue ganti magic aja. Bentar deh, gue balik dulu ke markas. Kita main farming pakai magic aja, nggak main senjata. Gue akan ganti spell supaya bisa spam magic untuk ngelihat berapa lama sebelum gue mulai unstable magic. Gue ganti magic gue jadi magic tipe serangan supaya bisa lebih aktif makanya. Heal akan tetap gue pakai. Dark Veil akan gue ganti karena itu bukan magic aktif. Kita akan bermain-main dengan magic sekarang.
Kita lihat berapa lama sebelum gue mulai kena unstable magic. Jarak dekat aja gue teleport biar cepetan kena unstable. Tapi kalau terlalu dipaksain makanya kagak relevan juga ya buat pengalaman kalian, buat contoh pengalaman. Kenapa musuhnya nggak ada satupun nih? Kalian boleh eksperimen sendiri. Kalian lakukan hal yang sama. Kapan kalian kena unstable magic? Setelah berapa kali kalian pakai magic, dihitung aja seberapa cepat kalian kena. Nah, itu bedanya. Ini bukan soal totem atau apapun. Gue sama sekali nggak pakai totem yang bikin gue bisa pakai magic dengan sering. Gue pribadi, ini karakter ini adalah karakter blacksmith ya. Gue pribadi gue lagi naikin skill Blunt Weapon Mastery, yang gue mainnya juga cuma pukul-pukul aja, nggak pakai magic. Tapi ternyata kalau aktivitasnya tinggi, gue juga baru pertama kali lakukan ini. Gue nggak nyangka bisa pakai magic terus-terusan kayak gini. Wow, asik juga ternyata ya. Nggak kerasa tiba-tiba udah di depan tempat tele yang lain. Oke, sepertinya gue tertarik bikin wizard dengan cara kayak gini. Kalau blacksmith aja bisa tele kayak gini, wizard lebih bisa lagi. Dan gue rasa belum banyak ya yang main wizard sejauh ini. Oke, fix gue akan buat God Wizard. Energi gue udah habis, gue masih belum kena unstable sama sekali ya. Kalau bisa kalian gak usah pakai obor sekalipun malam hari saat di dance jungle, karena naik-naikin temperatur aja. Kalau topi kalian udah ada illuminatednya, udah aman. Nah, oke, balik ke topik. Udah ya, cukup ya soal unstable-nya. Kita coba lihat gimana sih gue bisa dapetin aktif 3,4. Ini karena plusnya digedein dan kategorinya head dan clothes. Ini belum plus bagus, jadi belum gede. Sebetulnya bisa aja gue naikin lagi masih. Makin gede plusnya, makin naik aktifnya.
Nah kalau dimulai dari minus ya butuh waktu untuk bisa sampai aktifnessnya nggak minus. Ini kalau kalian lihat yang plus satu dan blast, ini blast itu seperti plus satu, karena udah plus satu anggaplah ini plus 2 jadinya. Plus 2 aboriginal armor ini minus 2,6. Nah, kalau aboriginal armor normal seperti apa? Ini gue ada di sini minus 3, berarti saat 1 plus itu naiknya 0,2 untuk bisa menghasilkan dari minus 3 berubah jadi minus satu. Itu artinya kalian butuh plus 10, plus 15 untuk dapetin yang aktifnessnya 0. Masih 0 loh, udah plus 15 baru 0. Nah itu kenapa butuh like butuh clothes. Itu baru ngomong like armor. Gimana dengan heavy armor? Dimulai dari minus 5,6. Kalau per level plus satunya nambah 0,2, artinya level 10 itu jadi minus 3,6, level 20 jadi minus 1,6, level 30 jadi plus 0,4. Bayangin lo punya King's Guard plus 30, aktifness lo baru 0,4. Oke, defense lo gede, tapi apa iya bosnya bisa ngebunuh lo dengan damage bosnya? Nah, gue tunjukin aja. Seperti kalian, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya, Dark Lord itu sakit. Bisa ledakannya bisa menghasilkan setengah darah. Coba gue pengen tunjukin karakter lama gue yang kagak bisa dimainin lagi. Ini Hunter level 111. Apa sih equip gue? Karakter ini udah bunuh Dark Lord tapi nggak bisa dapetin ending karena bug. Equip gue mentok-mentok begini. Ini juga gue nggak inget kalau gue pakai ini dulu saat lawan bos. Anggaplah gue pakai semua artefak gue ya. Coba kita pasang aja. Aktif 3,4. Dengan catatan ini udah plus 5, plus 4, plus 7. Dan ini adalah kategori head. Bayangin kalau kalian kombinasikan antara heavy armor dan helmet. Helmet sendiri minus 1,6. Jadi kalau kalian kagak mempertahankan aktifness kalian tetap positif ya, sebentaran banget udah kena unstable magic. Gitu aja sih, simple. Jadi lebih baik kalian coba gameplay yang berbeda. Kalau selama ini kalian main pakai heavy armor atau light armor, coba deh pakai clothes. Clothes itu udah punya normalnya, punya coolness, punya sportswear, atau punya thermal, dan punya protection. Seperti ini misalnya punya thermal dan sportswear. Atau clever, ada fungsinya nebang pohon. Mungkin kedengarannya remeh. Ini ada coolness, ada ropes, mengurangi instability. Nah ini cocok nih buat wizard nih. Atau buat menghindar yang ini, dodge 2. Nah coba lihat skill gue, efficient 29,8 plus 2. Dan gue cukup berasa sering menghindari serangan musuh atau nangkis dengan senjata. Lalu stealth gue 17,2. Coba kalau gue pakai like armor.
stealth gue dari 17,2 berubah jadi 3,2, turun. Nah kalau pakai heavy armor makin turun lagi, bisa minus. Kalian jalan di rumput, ini stealth plus 80. Kalau pakai heavy armor di luar rumput nggak tahu deh, kalian kalian jalan sedikit aja musuh dari jauh udah tanda seru, udah ngelihat. Jadi kalian nggak bisa surprise attack. Nah kalian berasa surprise attack gede atau enggak damage-nya? Kalau kalian main pakai surprise attack, jangan pakai heavy armor, itu udah salah banget. Begitu kalian jalan di rumput aja monster tetap bisa tahu. Gue akan tunjukin seperti apa damage surprise attack dengan pukulan biasa yang ya betul-betul biasa sih, karena gue nggak bawa magic saat ini, nggak bawa apa, nggak bawa poison weapon. Ini surprise attack seperti ini, pukulan biasa aja, satu pukulan dengan normal attack. Demikianlah gue akan tunjukin lebih jauh lagi yang namanya surprise attack cuma dengan pukulan biasa seperti apa damage-nya. Akan gue zoom biar lebih jelas untuk serangan selanjutnya. Loh, hilang. Itu surprise juga. Ini surprise attack gue kasih lihat, paling basic, semua orang bisa mukul tikus ya. Nggak kena, kan kampret. Normal attack gue barusan yang terakhir 50 damage. Tuh, itu kelihatan barusan. Ini bukan surprise attack, serangan selanjutnya 22 damage. Nah, gue kan punya chain attack nih ya. Chain attack gue 48,8 poin. Kalau kalian pakai serangan biasa atau kalau kalian pakai skill ya, skill manapun yang didapat dari senjata, itu kemungkinan besar nggak ada chain attacknya. Tapi kalau kalian mukul biasa, ada kemungkinan besar chain attack. Kalau emang chain attack kalian gede ya poinnya ya. Kok musuhnya sepi banget ini. Nih gue tunjukin, ini surprise attack tapi single target. Bukan single target, single attack. Gue coba ya, nggak kena lagi, kesel gue. Damage di 75, serangan biasa.
Ini surprise attack, kita lihat damage-nya 84, pukulan biasa 88. Kok giliran mau dipamerin gak jelas nih damage-nya. Nah, silakan dipraktekin, jangan lupa dihitung berapa kali sebelum kalian mulai kena unstable magic. Apa iya gamenya udah berubah? Gue rasa enggak, tapi ini faktor gue pakai aktif tinggi aja. Itu kambing kenapa kabur? Susah juga yang mau mamerin surprise attack ya ternyata ya. Oke, gue coba surprise attack dengan cara gue teleport ke sampingnya. Moga-moga gak ke-detect. Oke, gak ke-detect. Ini akan jadi surprise attack. Kalau kena, gue pukul biasa. Wow, 136 dan chain attack. Demikianlah kira-kira. Oke, sepertinya gue sudahi aja sampai di sini. Ini yang bukan surprise attack tapi beda monster jenisnya. 81. Oke, tadi 136 ke Black Wolf ya. Dan dia langsung mati dengan surprise attack yang chain attack. Coba gue pukul biasa. Kalau nggak surprise attack, udah chain attack cuma berkurang sampai sisa 30%. Tadi langsung mati. Itulah bedanya. Bahkan tadi kayaknya baru 2 pukulan pertama dari chain attacknya udah mati musuhnya. Oke, udah kelihatan ya bedanya. Thank you udah nyimak. Silakan di slow motion aja, dimundurin, lalu dilihat ulang, di pause kapanpun kalian mau lihat damage-nya. Terima kasih udah nyimak video kali ini. Sampai jumpa.